Inilah rahasia mengapa ketika sholat dua rakaat sebelum subuh itu dianjurkan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Kafirun mengandung makna nafi apa isbat? Nah, nafi. Al-Ikhlas mengandung makna isbat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-Islam dina wa ba'atha ilaina Muhammadan rasulan shadiqan amina wa nahmaduhu haqqal hamd wa nas'aluhu tawfiqa lirushd wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minnah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bermajelis ilmu, dan insyaallah Subhanahu wa taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masih di bab yang ke-6 ya. Bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Itu dalil yang kedua ya. Dalil yang kedua. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa qawlihi wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Al-ayah. Bara'um mimma ta'buduna ay bari'un ya, bari'un min jami'in ma'budatikum, min jami'in mudah ya, min jami'i ma'budatikum illa alladhi fatarani ay khalaqani wa huwa Allahu fa huwa ma'budi wahdahu. Al ma'na al ijmali lil ayati annahu yuhbiru subhanahu an ibadihi abdihi wa rasulihi wa khalilihi annahu tabarra'a min kulli ma ya'budu abuhu wa qaumuhu walam yastasni illa alladhi khalaqahu wa huwa Allahu fahuwa ya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Cukup barakallahu fikum. Nah, dalil yang kedua yang beliau bawakan dalam pembahasan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata li abihi kepada bapaknya, wa qaumihi dan kaumnya. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani sesungguhnya aku, bara'un berlepas diri, mimma dari apa-apa, ta'budun yang kalian sembah. Bara'um mimma ta'budun ay bari'un min jami'i ma'budatikum. Aku berlepas diri dari seluruh sesembahan kalian. Illa kecuali alladzi yang fatarani menciptakanku. Fatarani ay khalaqani. Fatarani ay
Khalaqani, fatara artinya khalaqa, fatarani ay khalaqani. Fa innahu sayahdin, fa innahu sayahdini, asalnya fa innahu sayahdini. Fa innahu maka sesungguhnya dia yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sayahdin akan memberikan aku hidayah, petunjuk kepadaku. Baik, kita lihat di sini bariun min jami'i ma'budatikum. Min ini huruf yang baca dulu ditanya. Min huruf apa nih? Huruf jar. Huruf jar itu artinya Memanggilkan. artinya apa huruf jar? Hah? Kata depan. Terjemahnya kata depan. Huruf jar adalah kata depan. Kata depan itu apa? Huruf jar. Apa itu huruf jar? Kata depan. Itu ya. Baik. Ada berapa huruf jar? 20 ya. 20. Di Alfiah 20 ya. Yang masyhur 9. Yang pernah kita pelajari kan 9 ya. Nah, bisa disebutkan 9? Min ila an alati rubba wa kafalah. Ba. 9 ya. Min ini berarti huruf apa ini? Huruf jar. Semua huruf hukumnya mabni. Dasarnya apa itu? Di Alfiah kemarin ada yang ingat? Bukan. Semua huruf itu hukumnya apa itu? Kullu harfin Apa Ustaz Fauzi? Ingat enggak? mustahik ya Ustaz. Kullu harfin mustahikul bina Terus wal aslu mabni fil mabni ayyusakan. ya itu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Wa kullu harfin semua huruf mustahiqun lil bina berhak untuk dibina, artinya mabni ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Hukum asal mabni itu sukun min. Isim yang terletak setelah huruf jar hukumnya di antara tanda jar kasrah. Dasarnya kan udah kemarin merajaan. Ingat enggak? Sedari ingat, sedari. Lupa. Farfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Farfa bi dhammin, dan rafa'kanlah dengan dhammah, wansiban fathan, nasabkan dengan fathah, wajur kasran, dan jarkan dengan kasrah. Ka dzikrullahi abdahu, ka dzikru dhammah, dzikrullahi kasrah, abda mansub, yasur oleh tarfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Baik. Jami'i ma'budatikum itu ada berapa isim? Jami'i ma'budatikum ada 3. Isim yang pertama jami'i sebagai mudhaf. Ntar dulu, isim yang pertama jami', isim yang kedua Ma'budah. isim yang ketiga kum ya. Kum itu ya. Menggabungkan 2 isim atau lebih disebut dengan Mudhaf ilaih. menggabungkan 2 isim atau lebih disebut dengan idhofah. Idhofah. Baik. Apa itu idhofah? Isim yang menggabungkan dua isim atau jadi satu atau lebih. Menggabungkan 2 isim atau lebih. Oke. Ini berapa isim ini? 3. Isim yang pertama disebut dengan mudhaf. Isim yang selainnya disebut dengan mudhaf ilaih. Baik. Apa syarat mudhaf? Tidak bertanwin. 2. Alif lam. 3. Tidak lam. Harakat akhirnya tergantung kedudukan. Harakat akhirnya tergantung kedudukan kata. Gitu. Baik. Jami'i sebagai apa di sini? Jami'i sebagai mudhaf. Ya. Mudhaf ilaihinya mana?
ini ma'budi. Ma'budati. Ma'budati. Baik. Ma'budati mudhafun ilaihi. Kenapa enggak tanwin ma'budatin? Karena ini apa namanya? Jadi? Enggak ada lagi. Kenapa? Karena jadi mudhaf lagi ya. Jadi mudhaf lagi. Mana mudhaf ilaihinya lagi? Kum itu ya, kum itu. Gitu ya. Bisa dipahami enggak? Min jami'i ma'budatikum. Oke. Kalau kum ini apa namanya? Domir apa? Mutasil. Domir ada berapa? Domir itu ada mutasil dan munfasil. Iya, mutasil sama munfasil. Munfasil ada berapa? Dua. Ada munfasil rofa sama munfasil nasab. Apa yang munfasil rofa? Munfasil rofa terus? Terus? Oke. Itu namanya domir munfasil rofa. Artinya kedudukannya kalau dibaca seperti itu pasti rofa. Kemudian domir munfasil nasab apa saja? Iyahu, iyahuma, iyahum, terus iyaha, iyahuna, terus ya itu ya. Oke, kemudian ada domir muttasil. Apa domir muttasil? Yang sambung dengan apa itu? Hu huma, hum, ha huma, hunna, ka kuma kum, ki kuma, kunna, terus ya mutakalimna. Oke. Ya sukunna. Oke. Kalau ini apa ini? Kum ya. Hukum domir, isim domir hukumnya mabni. Dasarnya apa dasarnya? Apa dasarnya itu apa? Isim domir. Kasyabahil wad'i fismai jitana. Iya, kasyabahil wad'i fis. Itu ya. Asyabah al-wad'i kan istilahnya. Asyabah al-wad'i itu isim domir. Oke. Sudah gitu ya. Terus ditanya-tanya lagi. Mana ijmali? Mana umum ayat ini? Annahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru mengabarkan an abdihi tentang hambanya, wa rasulihi rasulnya, wa khalilihi dan kekasihnya. Itu Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim. Karena ada Khalil ya. Karena yang dapat gelar Khalil itu siapa aja? Hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sesungguhnya Allah mengabarkan tentang hambanya, rasulnya dan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, annahu tabarra'a, bahwasanya dia tabarra'a berlepas diri. Tabarra'a isim fi'il huruf. Fi'il apa ini? Fi'il tabarra'a. Nah, fi'il madhi ya. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi hukumnya dasarnya apa setari dasarnya? Apa? Wa kullu amrin wa bunya. Oke. Wa kullu amrin, setiap fi'il amr, wa mudhiyan fi'il madhi, bunya keduanya mabni. Gitu. Annahu bahwasanya Ibrahim itu tabarra'a berlepas diri. Fa'ilnya mana? Tadi dari mana? Tabarra'a kan fi'il madhi. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Hah? Apa? Domir mustatir ya. Domir mustatir takdiruhu huwa kembali ke Ibrahim itu ya. Annahu bahwasanya Ibrahim itu tabarra'a berlepas diri min kulli ma ya'budu abuhu, dari sesembahan yang diibadahi oleh bapaknya, wa qaumuhu dan kaumnya. Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh bapaknya dan kaumnya, berhala-berhala itu. Walam yasafni, dan lam yasafni, Nabi Ibrahim tidak mengecualikan
dari sesembahan-sesembahan itu illa kecuali allazi khalaqahu, kecuali zat yang telah menciptakannya, wa huwallahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ya'buduhu, maka dia Ibrahim itu ya'buduhu, menyembah, beribadah kepada Allah wahdahu semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Di dalam ayat ini terdapat terdapat makna tauhid. Di mana makna tauhid di sini ayat ini? Mana? Di ayat ini ayat yang tadi. Ayatnya tadi. Di mana? Ini bara'un min Innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Itu ya. Apa maknanya di sini? Mana yang menunjukkan la ilaha illallah, mana? Yang menunjukkan makna la ilaha illallah mana? Innani bara'un mimma ta'budun menunjukkan apa ini? Innani bara'un mimma ta'budun. Nafi apa isbat? Nafi. Isbatnya mana? Alladzi fatarani. Itu ya. Ini isbat. Kan rukun la ilaha illallah, masih kan enggak rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Kita tulisin ya, masih kan enggak? Mana ini? Apa sih mana? Enggak ada ya? biar kepake mau tulisin. Oke. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilahi namanya apa ini? La ilaha namanya nafi ya, menafikan seluruh sembahan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, lain apa namanya? La nafiyah lil jinsi. Illallahu sebagai isbat, istisna ya. Isbat. Nah, kalau kita lihat perkataan Nabi Ibrahim, innani bara'un mimma ta'budun. Innani, sungguhnya aku, bara'un mimma ta'budun. Innani bara'un mimma ta'budun, nafi kan? Sama dengan la ilaha kan? Illallah illalladzi fatarani. Ini illallah. Itulah maksud dari mengapa Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil ini di tafsir tauhid. Jadi beliau ingin menafsirkan tauhid dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihis salam. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Baik. Kita lanjutkan, silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, munasabatul ayati lil babi annaha dallat ala anna ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallahu huwal bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadati. Fa inna la ilaha illallahu tashtamilu ala nafyi allazi abbara anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un, wal isbati allazi abbara annahu biqaulihi illa allazi fatarani. Abbara annahu apa abbara anhu? Anhu ya. Oh, ya. Abbara anhu biqaulihi illa allazi fatarani.
Cukup Ustaz. Munasabatu al-ayati lil babi, kesesuaian ayat dengan bab. Munasabatul ayati lil babi. Ustaz Ari, munasabatul ayati ada berapa isim? 3 Ustaz. Munasabatul ayati. Kalau munasabatul ayati 2. Ada dua berapa? Ada dua ya? Ada 2. Menggabungkan dua isim atau lebih disebut dengan Idhofah. idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah itu apa? Idhofah itu apa ya Ustaz? Pada dia Apa? Menggabungkan dua isim atau menggabungkan lebih. 2 isim atau lebih. Apa itu idhofah? Menggabungkan 2 isim atau lebih. Ini berapa isim? 2. Dua. Isim yang pertama disebut dengan Mudhof. mudhof. Isim yang kedua atau selainnya disebut dengan Mudhofun ilaih. mudhofun ilahi. Baik. Mudhof syaratnya apa saja? Syaratnya yang pertama tidak bertanwin, Tidak bertanwin, tidak apa? Didahului alif lam. tidak boleh ada alif lam. Nah, terus Yang ketiga, kedudukan harokat akhirnya tergantung kedudukannya gitu. ya tergantung kedudukan kata. Harokatnya tergantung kedudukan kata. Baik. Mana mudhofun ilaihi? Al-ayah Al-ayati. Hukum mudhofun ilaihi majrur. majrur. Ya. Dasarnya Nah, ini dia Ustaz. belum belajar ya tuh? Belum ya? Belum guys. Kemudian tadi i'rab atau tanwina mimma tudhifu dhif ka turisina wa thani ajrur wan min aw fi idza lam yashrih illa dzaka wal la makhudha. Tapi belum kita pelajari. Nanti sabar aja. Aman. Nanti sampai. Tab lil babi itu kenapa dibaca lil babi? Karena ada huruf jar Ustaz. Mana huruf jarnya? Lam. Lam itu ya. Iya. Lam. Lil babi. Huruf jar artinya Kata depan. kata depan. Kata depan itu apa? Huruf jar. Huruf jar. Ada berapa huruf jar? 9. 20. 20. Yang masyhur Otomatis 9. 9. Silakan disebutkan 9. Masih kan enggak? Min. Min, ila, an, ala, i, ruba, kaf, lam. Apalagi satu? Ba. Oke. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. Itu di jurumnya kan gitu urutannya ya. Iya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam. 9. Kalau di alfiyah apa? Belum hafal Ustaz. Belum apa nih, belum sampai nanti ya. Kalau di Ibnu Aqil itu jadi 3 itu, di huruf jar itu jadi 3 pembahasannya. Haka huruf al-jarri wa yamin. Haka huruf al-jarri wa yamin wa an. Kau malah kebayang ku jerumnya. Oke, ini belum ini. Belum keingat ini. Belum connect Ustaz. Karena baru nyebutin dari jurumnya. Kalau min nyebutin apa ingatnya ke jurumnya ya. Oke, 20 ya di alfiyah itu. Ini dulu ngapalnya karena pakai nada ya. Jadi kalau di apa namanya nggak pakai nada itu susah keluarnya. Iya. Tadi juga nyebutin itu juga susah Ustaz kalau enggak. Ya harus dipanjang pakai nada itu. Haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasha ada fi an ala mudhmunzu rubbalamu kai wawun wata wal kafu wal bawana alla wa mata. Nah, itu 20 itu. Bisa nggak nada itu? Ya itu 20 kan. Tapi kalau nggak pakai nada kadang-kadang bisa. Kalau nggak pakai nada ingatnya jurumnya. Min wa ila wa an wa ala wa fi rubba wal ba wal kafu wal lam. Terus 9 ya. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya Mabni. Mabni ya. Dasarnya Wa kullu harfin wa kullu harfin mabniyun
Mamanian. Dari siapa tadi? Mujaddid dulu kok. Mujaddid. Astagfirullahaladzim. Wa kullu harfin mustahiqun Kullu harfin mustahiqun lil mustahikun lil bina. bina. Wal aslu fil mabni Fil mabni an yusakkana. Baik. berat bisa. Berat ya? Pakai artinya. Kan udah belajar alfiah kan kemarin, masih di awal-awal ya. Biar nggak lupa kita tanya-tanya. Oke, munasabatul ayati lil babi. Annaha ha kembali kemana ini? Yang bisa kembali itu domir huwa huma hum hiya huma hunna. Itu yang bisa kembali. Ini kembali ke mana? Annaha ha kembali ke mana ini? Annaha sesungguhnya dia. Dia ini apa? Ha kembali ke mana? Ke mana? Ayat. Ayat. Apa? Ayat ya. Annaha annal ayata, bahwasanya ayat yang tadi dalat menunjukkan ala, bahwasanya anna makna tauhidi, bahwasanya makna tauhid, wa syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadat la ilaha illallah itu huwa, yaitu al bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, wa ifradullahi bil ibadati, dan mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi dua kan? Yang pertama adalah al bara'atu minasyirki, yang kedua ifradullahi bil ibadah. Dua ini. Fa inna la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah itu tashtamilu apa arti tashtamilu? Mencakup. Istamala yastamilu, mencakup, apalagi mengandung, apalagi itu dua itu ya, mencakup, mengandung ya. Bahwasanya la ilaha illallah itu tashtamilu, mengandung ala an-nafi, atas an-nafi. Yang pertama nafi yaitu meniadakan seluruh peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan seluruh peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau al-bara'atu minasyirki tadi, berlepas diri dari kesyirikan. Alladzi, yang abbara, mengungkapkan, anhu, dengannya. Siapa yang mengungkapkan? Al-Khalilu. Al-Khalilu sebagai apa di sini? Fa'il. Sebagai fa'il. Hukum fa'il marfu. Di antara tanda rafa'nya dhammah. Ini kan dhammah ya. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Alladzi abbara anhu al-Khalilu. Biasanya kalau setelah silah itu, meskipun kalimatnya kalimat maklum, kalimat aktif, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bentuk kalimat pasif. Ala an-nafi alladzi abbara anhul khalil. Kalau terjemahan aktifnya begini. Atas nafi, yang pertama nafi, alladzi, yang abbara, mengungkapkan, anhu, tentang nafi itu, al-khalilu, oleh Khalil Nabi Ibrahim. Tapi enaknya kalau diterjemahkan itu la ilaha illallah mengandung makna satu nafi yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau terjemahin biqaulihi, dengan perkataannya innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Innani bara'un ini mengandung makna nafi. Kemudian yang kedua wal isbati. Kenapa dibaca wal isbati? Kenapa enggak wal isbatu? Atau ma'tuf ya. Ma'tuf alaihinya mana? Nafi tadi ya, itu jauh kan. Kalau jaa Muhammadun wa Zaidun, dekat itu masih kebaca itu, ya. Tapi kalau sudah berjarak itu kadang-kadang orang lupa. Padahal wa ini kembalinya ke situ. Ala an-nafi alladzi abbara anhu al-khalilu biqaulihi innani bara'un wal itsbati, itu. Ya. Alladzi, yang abbara anhu biqaulihi, yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dengan perkataannya illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan rukun la ilaha illallah itu ada berapa? Rukun la ilaha itu dua. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama adalah nafi, yang kedua itsbat. Siapa ya? Ustaz Ali. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Dua. Yang pertama nafi, an-nafyu, yang kedua al-itsbat. Nah, ahsantum, barakallahu fikum.
Dua itu ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ini juga makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha ini apa? Wa'budullaha ini nafi atau itsbat? Itsbat. Wa'budullaha, beribadah akan kepada Allah, berarti itsbat. Wa la tusyriku bihi syai'a, nafi. Nah, itu. Inilah rahasia mengapa ketika sholat apa namanya? 2 rakaat sebelum subuh itu dianjurkan rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Kenapa? Al-Kafirun mengandung makna nafi atau itsbat? Nah, nafi. Al-Ikhlas mengandung makna itsbat. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nafi kan? Qul huwallahu ahad Allahu samad, itsbat. Itu rahasianya. Mengapa di 2 rakaat subuh itu dianjurkan membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini sebagian para ulama juga menyebutkan ada di surat Maghrib, surat Maghrib itu. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Karena mengandung 2 makna ini. Jadi membuka hari dengan tauhid, menutup hari juga dengan tauhid. Allahu a'lam. Oke. Ustaz Ari, ada berapa huruf jar di sini? Dari munasabatul ayati sampai illal ladzi fatarani. Ada berapa huruf jar? Coba hitung dulu, 1 barisnya. Yang mana yang pertama? Oke, lil bab. Yang kedua? Ala. Yang ketiga? Minasyirki. Yang keempat? Oke, yang kelima? Ala nafi. Oke, itu 5 ya. 6? Anhu. Yang ketujuh? Anhu. Anhu mana lagi? Sebelumnya? Mana lagi? Yang ketujuh? Biqaulihi. Oke. Yang ke-8? Yang ke-8? Anhu lagi ya. Yang ke-9? Biqaulihi. Kan banyak. Jadi kalau ngetes tuh banyak sekali huruf jar gitu kan. Sekali baca dong udah banyak gitu. Nah, itu 9 itu ya. Oke, sekarang kita lanjut di ma yustafadu minal ayati. Faedah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala ma yustafadu minal ayati anna ma'na la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Asaniya idharul bara'ati min dinil musyrikin. Asanis masyru'iyatu tabari min a'daillahi walau kanu aqraban nasi. Nah, hujan ya? Enggak ya? Enggak ya? Kipas. Kipas. Oh. Oke. Lalu yustafadu minal ayati, apa-apa yang yustafadu diambil faidahnya minal ayati dari ayat tadi ya. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah tauhidullahi bi ikhlasil ibadatilah, mengesahkan Allah bi ikhlasil ibadatilahu, dengan memurnikan peribadahan untuknya. Tauhidullahi bi ikhlasil ibadatilah, mengesahkan Allah dengan memurnikan peribadahan untuknya. Wal bara'atu, dan berlepas diri min ibadati, dari peribadahan, kulli ma siwahu, selainnya, peribadahan kepada selain Allah, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah. Ini makna la ilaha illallah. Itu bisa diungkapkan dengan bebas, al bara'atu minasyirki wa ifradullahi bil ibadah, atau tauhidullahi bi ikhlasil ibadatillah, wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah, boleh saja.
Intinya mengandung dua unsur tadi, yaitu nafi dan isbat. Berarti kalau ada orang yang beribadah tapi tidak mau menafikan peribadahan kepada selain Allah, muslim nggak itu? Hah? Dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, enggak ya? Apa namanya itu? Musyrik ya kan? Musyrik. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Tapi kalau tauhid itu tadi, tauhidullahi bi ikhlasil ibadatilah wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Kemudian yang kedua, izharul bara'ati min dinil musyrikina. Izharul bara'ati, menampakkan al-bara'ah, kebencian atau berlepas diri dari agama orang-orang musyrik, agama orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu tabarri, disyariatkannya tabarri, berlepas diri atau benci ya, min a'da'illahi, dari musuh-musuh Allah. Walau kanu aqraban nasi, walau kanu, meskipun mereka itu aqraban nasi, adalah orang yang paling dekat dengan kita. Baik. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Sharathul Usul. Apa itu? Ada yang tahu? Apa? Di Sharathul Usul. Yang ini. Nomor 3, masyru'iyatu tabarri min a'da'illahi walau kanu aqraban nasi. Apa ibaratnya di Sharathul Usul? Nanti harus ngapal ini. Betul. As-salisu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha, terus la yajuzu lahu al-muwalatu, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Padahal qauluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, dan seterusnya. Itu ada di mukadimah yang kedua di Sharathul Usul kan. Insyaallah nanti kita ini bahas di pekan berikutnya. Sudah masuk ke kitab yang kedua ya, Sharathul Usul. Jadi disyariatkannya tabarri ya, berlepas diri, benci kepada orang-orang kafir itu. Kenapa? Karena mereka kafir. Karena mereka kafir. Cukup karena mereka kafir kita benci. Bukan karena nggak mau bayar hutang gitu. Kalau bayar hutang itu dibenci gitu. Ini karena dia kafir itu dibenci. Meskipun dia orang baik, maksudnya sering ngasih sarapan setiap pagi gitu, wajib kita benci. Gitu. Kenapa? Karena dia kafir. Bahkan sebagian para salaf mengatakan, aku nggak mampu melihat wajah-wajah yang akan menjadi penduduk neraka aku. Seperti itu. Karena orang kafir kan. Malah sayangnya di Indonesia itu malah banyak yang ngefans sama orang-orang kafir kan. Ngefans sama orang-orang kafir. Bahkan itu untuk nonton bioskopnya aja tuh berapa itu? Jutaan itu kan. Bayarnya itu bisa beli laptop tuh Ustaz Erlangga. Ini untuk nonton film bioskop itu. Ya konser, bioskop juga sama itu. Itu orang-orang kafir yang jelas kan orang-orang kafir itu yang ditonton ya. Itu bayar desa-desakan lagi ya, desa-desakan bayar 4 juta bisa beli laptop satu itu tuh. Kan bagus ya. Ini salah menempatkan loyalitas, ya, salah menempatkan barok, ya, wala dan baroknya kurang tepat. Nah, kalau kita lihat nih di sini yang ketiga ini, masyru'iyatu tabarri min a'da'illahi, disyariatkannya berlepas diri, benci maksudnya, berlepas diri itu benci, ya, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Musuh Allah siapa? Orang kafir, ya. Walau kanu aqraban nas, meskipun mereka itu orang yang dekat dengan kita, dekat dari sisi kekerabatan. Dalilnya mana nih? Dalilnya apa nih? Ya. Dalilnya apa ini? La tajidu qauman yu'minuna. Yang di ayat ini dalilnya mana? Wa idz qala Ibrahimu li abihi kan dekat kan? Nah, itu diambil kesimpulan dari situ. Baik, kita tanya dulu. Nahunya kita tanya. Siapa?
Mana ini? Min ibadati kulli ma siwahu. Ada berapa kata? Berapa Ustaz? Min ibadati kulli di nomor 1. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Min ibadati kulli ma siwahu berapa kata? Berapa? Ada berapa kata? Apa? Dua sekali. Dua. Ada berapa kata? Yang mana dua? Ya, yang 6 tadi. Dengerin dulu. Enggak, ada pertanyaannya ada berapa kata min ibadati kulli ma siwahu? Berapa? Ini hitung aja dulu. 1, terus 3, 4, 6 ya. 6 kata. Kan ditanya kata, bukan berapa isim, ya kan? Kata ada berapa? Kata ada berapa? 3 yang pertama. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Itu kata ya kan? Ada berapa isim berarti baru jawab isimnya aja ya. Ada berapa fi'il, fi'ilnya aja. Ada berapa huruf, hurufnya aja. Ada berapa kata, itu berarti semuanya. Menjebak itu. Kena jebakan juga. Oke. 6 ya, 6 kata. Baik, ada berapa isim? Isimnya. Ada berapa isim, Ustaz? 2. Isim. Ada berapa isim? 2 yang pertama. Ibadah. Terus yang kedua? Siwa. Oke, kita lihat ya. Ibadahnya isim fi'il huruf. Isim. Kulli. Kulun bisa tanwin enggak? Kulun ada enggak kulun? Bisa enggak tanwin? Berarti apa? Enggak. Kata-kata kulun itu bisa tanwin enggak? Kulun. Bisa. Berarti apa? Isim. Kan tanda isim apa? Bisa dimasuki tanwin ya kan? Nah itu. Berarti ma isim fi'il huruf. Isim. Hah? Ma isim. Isim apa namanya? Isim apa? Isim mausul. Isim mausul ya. Di sini isim mausul ya. Siwa. Isim fi'il huruf. Siwa. Huruf ya. Siwa itu huruf. Hu isim fi'il huruf. Isim. Sebelum ditanya apa ini domir apa gitu, isim dulu. Kan disebutkan di alfiah itu apa? Isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza lafdhan bima minal alamati hriza. Isim, fi'il, kemudian huruf. Lafdhan secara lafaz Isman wa fi'lan thumma harfan mayyiza. Isim, fi'il, huruf bedakanlah lafdhan lafaznya min alamati hriza dengan tanda-tandanya. Apa tanda-tanda isim? Bertanwin. Dapat dimasuki tanwin. Apa? Dapat dimasuki tanwin. Bisa dimasuki alif lam, terus Bertanwin. bisa menerima tanwin, terus yang ketiga bisa dimasuki huruf jar. Yang keempat apa? Bisa dimasuki huruf wasam. Itu di apa jurumnya ya? Kalau di alfiah berapa? Sudah itu dulu banget itu belajar. Apa? Bil jarri wat tanwin wan nida wa al. Terus musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jarri dengan jar dimasuki huruf jar sama dengan jurumnya. Wat tanwini tanwin. Bil jarri wat tanwin wan nida dimasuki nida wa al dimasuki al. Musnadin dan musnad ilaihi. Artinya dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada khabar. Itu musnad ilaihi istilahnya. Fil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Itu enaknya kalau di apa namanya? Dinadain gitu loh.
bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Seperti itu kan, cepat ingatnya gitu. Silakan bikin nada-nada masing-masing. Nanti kita dengarin pas belajar alfiah. Bebas, nada kan bisa bikin sendiri. Oke, itu ya. Berarti ada berapa isim, Ustaz? Ibadatikul lima siwahu? 4 ya? 4 jadinya ya. Itu isim apa namanya? Isim domir. Isim domir artinya kata ganti. Kata ganti hukumnya mabni. Dasarnya ada yang ingat? Apa dasarnya di alfiyah? Wasyabahil wad'i fi ismi ji'ta kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana. Ji'tana itu kan mewakili isim dhamir. Ya itu. Syabah wad'i. Syabah ada berapa? Dah merasa ujian alfiyah. Dah merasa ujian alfiyah. Subhanallah. Syabah ada berapa? Ingat enggak? Syabah ada berapa? Kan isim itu menjadi mabni karena ada syabah dengan huruf, ya kan? Disyabahin min hurufi mudadi, karena mirip dengan huruf. Syabah ada berapa? 4, ya kan? Yang pertama syabah wad'i, yang kedua syabah ma'nawi, yang ketiga syabah niyabi, yang keempat syabah iftiqari, ya. Dasarnya apa Ustaz tadi? Belum hafal ya? Bahkan depan harus hafal. Kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila. Nah itu ya, Masya Allah. Itu pokoknya harus siap itu. Oke. Izharul bara'ati min dinil musyrikin. Dinil musyrikin itu apa, Ustaz? Menggabungkan dua isim. Namanya apa? Idhofah ya. Apa itu idhofah? Menggabungkan dua isim atau lebih. Isim yang pertama disebut dengan mudhof. Isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Isim yang pertama mana, Ustaz? Din. Isim yang kedua musyrikin. Syarat mudhof yang kedua. Oke, yang ketiga harapannya disesuaikan sama kata sebelumnya. Iya, harapannya disesuaikan sama kata sebelumnya atau sesuai kedudukan kata. Mudhof ilaihi hukumnya majrur. Di antara tanda jarnya ini ada kasroh. Di sini apa di sini? Ya. Kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu rafa'nya dengan Ya. wawu, nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Dasarnya dasarnya lewat. Terus warfa biwawin apa? Warfa biwawin wa biyajrur wa sibi salima jam'i amirin pamudnibi, ya kan? Itu. Warfa biwawin, rafakan dengan wawu, wa biya dengan ya, ujrur wa sibi jarkan dan nasabkan. Apa itu? Salima jam'i amirin pamudnibi, jamak mudzakkar salim. Ini ya, dinil musyrikin. Jadi enggak mesti kalau majrur itu kemudian kasrah terus itu, ya kan? Nah itu disesuaikan tergantung jenis katanya. Barakallahu fikum. Sudah jam 9 ini. Cukup ya? Cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Silakan dihafal itu ini ya, di alfiyahnya murojaah. Ya itu. Ya, sengaja itu biar murojaah nanti. Kalau yang itu kan kalau yang bernama ilmi itu ya kita nggak banyak tanya nahunya kan. Nah, di sini di mulahos kita banyak nanya nahunya. Kalau kalau yang kajian itu kan ngejar target selesai kan, ngejar target. Jadi kayak kemarin Ta'zimul Ilmi kan 11 kali pertemuan, harusnya kan 12 kan ya. Cuma karena hujan kan waktu itu hujan, jadi nggak bisa jadi 11 kali. Lebih cepat gitu maksudnya.
Nah, nanti salatul usul juga mungkin 8 kali pertemuan itu udah tamat. Insya Allah ya. Atau paling lama tuh 12. Kalau santai ya, kalau cepat itu bisa 8. Kan lebih tipis daripada ta'zimul ilmi. Insya Allah. Nah, kalau di yang malam apa itu ya? Selasa ya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis itu ya kita nggak banyak tanya i'rabnya. Kan ada juga yang apa namanya di peserta itu masukan itu banyakin tanyain nahunya katanya. Kalau bisa perkata, selesai jam 12 malam selesainya. Seperti itu. Di sinilah di mulakhas kita mungkin banyak tanya nahunya. Ya minimal diingat-ingat jurumnya yang pernah dipelajari. Seperti itu. Kalau alfiah belum terlalu ini nggak apa-apa. Minimal di jurumnya itu ingat biar nggak lupa. Nanti kalau sudah terlatih itu, maksudnya sudah terbiasa gitu, udah bisa baca sendiri. Jadi mulakhas nanti bacain sendiri gitu. Nanti yang isi ganti-gantian gitu kan. Seperti itu kalau terbiasa baca kitab seperti itu. Ya, kalau ada persiapan insya Allah bisa. Kemudian kalau alfiah tuh lebih ke materi kan, materi tapi latihan baca, meskipun latihan baca tapi baca syarahnya Syekh Utsaimin. Nah, jadi kita beda-bedain tergantung ini, tergantung ini apa namanya makomnya. Kalau makomnya di sini kan lebih ke latihan baca kan. Jadi ditanya kaidah-kaidahnya biar terbiasa seperti itu. Allah taala wala alam, demikian mungkin pertemuan kita di malam hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Insyaallah nanti baca lagi Abbas di Salatul Usul ya, insyaallah. Nah, cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini karena sudah jam 9, karena biasanya selesai jam 9 kalau mulakhas. Kalau yang Salatul Usul jam 9:30 itu. Kalau alfiah itu jam 9 juga selesai. Jadi yang lama itu yang itu program, karena setahun itu kan targetnya 25 kitab ya kan. Jadi mesti apa namanya? Meskipun yang 10 kitab kan seperti ringkasan atau nazam itu kan tinggal dibaca saja. Gak perlu dijelasin. Yang intinya kan 15 kitab itu, 15 kitab. Semoga nanti bisa khotam sesuai jadwal. Sehingga nanti ke depannya tuh ganti-gantian yang ngisi. Ganti-gantian gitu. Ganti-gantian yang ngisi kitab itu, kitab ini tetap berkembang seperti itu. Ya, kalau perlu nanti kalau ada bikin daurah itu yang ngisi antum gitu. Seperti itu kan. Antum yang ngisi seharian full itu bisa enggak bahas ta'zimul ilmi itu dari prinsip 1 sampai 10. Nah, itu. Nanti mungkin bulan berikutnya tuh prinsip 11 sampai khotam seperti 20 itu. Seperti itu. Kemudian nanti daurah Salatul Usul sehari full gitu kan. Biar murojaah. Karena orang itu kadang-kadang kalau disuruh ngajar itu ini murojaah lagi dia kan. Murojaah dan itu tambah belajar. Makanya kan perbedaan guru sama murid itu cuma satu. Guru itu adalah murid yang paling rajin. Karena dia kan sebelum ngajar tuh baca-baca dulu kan. Beda sama murid. Kalau murid itu kadang-kadang baca dulu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang seperti itu. Bedanya itu doang sebenarnya, ya kan? Bedanya situ. Jadi makanya dijuluki apa namanya? Guru itulah murid yang paling rajin. Nah itu. Ini kalau nanti pas disuruh ngisi ya itu murojaah dulu gitu kan, persiapan sehingga nanti siap-siap gitu. Allah taala alam, demikian kita cukupkan dulu pertemuan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.